Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan memasuki bab terakhir di pelajaran kelas 9 ini dengan materi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan sub pokok bahasannya yaitu masa kemerdekaan. Adapun poin-poin yang perlu kita pelajari pada materi ini, yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan, yang kedua terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang keempat perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, dan yang kelima perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, sekarang kita memasuki poin yang pertama, yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa itu persiapan kemerdekaan Indonesia? Persiapan kemerdekaan Indonesia diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh penjajah Jepang. Kedua badan itu masing-masing diresmikan pada 29 April 1945 dan 12 Agustus 1945. BPUPKI memulai sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. BPUPKI otomatis bubar dengan berdirinya PPKI, dan PPKI bubar setelah sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Persidangan BPUPKI berlangsung dalam status negara terjajah, sedangkan PPKI bersidang dalam suasana kemerdekaan. Yang kedua, B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan ketidakcocokan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok dikenal dengan tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda. Di baliknya, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus tetap sesuai kesepakatan dengan Jepang dan hanya mungkin melalui PPKI. Sebaliknya, golongan muda ingin proklamasi segera dilaksanakan sebelum sekutu mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Mereka ingin proklamasi bebas dari campur tangan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah menjauhkan kedua tokoh tersebut dari tekanan atau pengaruh Jepang. Yang ketiga yaitu C.
Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 24.00 atau jam 12 tepat, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maida. Di kediaman Laksamana Maida, inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Dan pada pukul 04 WIB atau jam 4 subuh, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Selanjutnya, Soekarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan usulan itu diterima. Yang keempat, D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi 17 Agustus tahun 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Latif Hendradiningrat melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pada pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dan yang terakhir adalah E, yaitu sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga, pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Itulah merupakan bagian-bagian daripada proklamasi kemerdekaan, yang mana tadi yang pertama meliputi persiapan kemerdekaan Indonesia, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang keempat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan yang terakhir adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
Kelengkapan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPU PKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 29 Agustus tahun 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Adapun ke-8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan kementerian. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 14 kementerian. Pada tanggal 2 September tahun 1945, dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno-Hatta mengangkat 135 orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno-Hatta menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Tugas dan wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Dan yang terakhir adalah membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Poin yang ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya,
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Berikut upaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan fisik. Contoh perjuangan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia adalah insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Paputan Margarana, serangan umum 1 Maret 1940. Yang kedua, perjuangan diplomasi. Adapun contoh perjuangan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Poin yang keempat, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Adapun poin perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, yang pertama adalah Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang kedua, kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatria dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang ketiga, gangguan keamanan. Contoh-contoh gangguan keamanan pada masa kemerdekaan adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila menjadi paham komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Contoh gangguan keamanan pada masa kemerdekaan lainnya adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam. Pemberontakan DITII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam. Pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lainnya. Poin yang kelima, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong. Pajak dan bea masuk sangat kecil.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Dejavase Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November tahun 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dan poin yang terakhir adalah poin ke-6, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, di bidang kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas masyarakat. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Sebagian warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan disingkat dengan P dan K. Yang ketiga, pada bidang kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Kornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini dengan materi yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, yang mana pada kali ini kita fokus membahas pada masa kemerdekaan. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.